Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman perempuan se-Indonesia? Semoga baik-baik aja ya. Yeay, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun sudah tiba. Akun teman dengar kita rilis podcast perdananya. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari teman-teman semua. Oh ya, teman dengar kita insya Allah akan hadir menemani perempuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke insya Allah di setiap hari Sabtunya loh. So, pantengin infonya ya di akun IG @temendengarkita. Oke, aku ulangi. Pantengin infonya di akun IG temen dengar kita. Udah di follow belum? Kalau belum, kuy segera di follow ya. Kemudian follow akun kita di aplikasi Spotify kamu ya sis. Yang udah punya aplikasi Spotify silahkan di follow akun kita. Sama namanya temen dengar kita juga. Perkenalkan, saya Siti Koria as Program and Research Director of teman dengar kita atau disingkat dengan TID kita. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat akun kita nulis atau ngeposting tentang teman dengar kita tapi disingkat dengan TID kita, jangan bingung ya, itu sama aja dengan teman dengar kita. Oke, di sini kita akan mengajak kalian berbincang dengan teman-teman pengelola dulu ya untuk yang pertamanya. Tahu kan siapa mereka? Belum tahu? Coba deh buka akun IG kita ya. Ada 4 nih yang mengelola podcast teman dengar kita. Wah, yuk pada kenalan yuk. Lalu kali ini kita akan bahas tentang apa ya? Iya, kita akan bahas tentang perempuan. Perempuan itu gimana sih? Kalau menurutku sih perempuan itu ya kamu, aku, dan semua perempuan yang ada di Indonesia. Hihi, bener kan? Coba deh sekarang kita dengar pendapat Mbak Kurnia Nusantari. Ada yang udah tahu siapa Mbak Kurnia? Mbak Kurnia Nusantari ini, beliau ini adalah production and editor of teman dengar kita. Udah gak sabar lagi kan dengar penjelasan beliau tentang perempuan itu gimana sih? Yuk, monggo Mbak Kurnia. Gimana nih pendapatnya tentang perempuan itu gimana sih dari sisi sensitivitas perasaannya? Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih nih buat partner teman dengar kita Siti Koria yang sudah mempersilahkan Kurnia buat curhat. Bukan curhat juga sih, cuma mengeluarkan isi kepala ya yang Kurnia dapat semasa hidup. Ya sebelum pada protes, Kurnia mau klarifikasi dulu nih dan sekaligus minta maaf lah ya, karena mungkin nanti job-jobnya nggak semuanya berbobot dan ada kesalahan di mana-mana. Karena memang iya beginilah pengetahuan yang Kurnia ketahui, lebih kurangnya maafin ya. Pokoknya kita sama-sama belajar ya. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam ya. Kira-kira teman-teman ngedengerin ini pas kapan ya? Ya pokoknya semoga keselamatan dan Rahman Rahim Allah meliputi kita selalu, amin. Oh ya, tadi Kurnia dipersilahkan untuk menyampaikan tentang perempuan dan sensitivitas perasaannya. Nih, kita lihat dulu ya di KBBI, sensitivitas itu artinya perihal cepat menerima rangsangan atau kepekaan. Pasti teman-teman udah ngeh sendiri dan nyadar gitu. Kalau makin perempuan itu mendewasa, katanya makin sensitif gitu, makin perasa. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa zaman now tuh baperan gitu loh. Apa-apa dimasukin ke hati. Kalau nggak clear akhirnya mendem dan jadi toksik ke diri kita. Ngomong-ngomong soal sensitivitas, Kurnia keingetan puisi Eyang Sapardi nih. Kurnia bacain ya. Judulnya Bunga-bunga di halaman. Mawar dan bunga rumput di halaman. Gadis yang kecil, dunia kecil, jari begitu kecil menudingnya. Mengapakah perempuan suka menangis bagai kelopak mawar, sedang rumput liar semakin hijau suaranya di bawah sepatu-sepatu? Mengapakah pelupuk mawar selalu berkaca-kaca, sementara tangan-tangan lembut hampir mencapainya,
wahai meriap rumput di tubuh kita. Nah, puisi itu bukan. Kurnia nggak akan ngebedah tafsir yang Sapardi ini. Tentu karena memang Kurnia bukan ahlinya ya. Kan bahaya juga nih kalau puan dan tuan pecinta senja dan penikmat kopi protes karena Kurnia merusak citra rasa puisi ini. Tapi intinya seperti itulah teman-teman. Secara sekilas kita udah sama-sama bisa menarik garis besar bagaimana seorang perempuan itu digambarkan, di mana perempuan itu memiliki rasa sensitivitas yang besar sehingga membuatnya gampang sekali menangis ketika dirinya disakiti atau melihat sebuah ketimpangan. Perempuan itu juga cenderung selalu terlarut dalam kesedihannya karena rasa sensitivitasnya yang besar itu. Semua itu adalah keunikan yang dimiliki oleh kita perempuan. Dengan hal itu, maka perempuan bisa membangun hubungan dengan orang di sekitarnya melalui emosi. Kalau kita perhatikan dan sadari ya, di kehidupan sehari-hari kita, laki-laki dan perempuan itu memang beda. Coba kalau kita lihat foto-foto geng-gengan laki-laki dan perempuan, lihat nih kalau lagi foto, maksudnya beda banget posenya antara laki-laki yang cenderung berjauh-jauhan kalau foto, maksudnya mereka berjarak, dan itu bakal beda banget kelihatannya sama geng para perempuan yang kalau foto kudu dempet-dempetan, maksudnya rangkulan, pegangan tangan, pokoknya cenderung menempel satu sama lain. Begitu juga kalau pergi-pergi ke toilet, ke perpus, atau ke suatu tempat, para perempuan itu cenderung saling berpegangan tangan ketika berjalan. Tapi hal itu akan terlihat aneh ya kalau kita lihat antar laki-laki yang berpegangan tangan, ya kan? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa perempuan lebih sering menyentuh teman atau orang di sekitarnya ketika berinteraksi sosial? Nah, untuk jawaban pertanyaan ini, Kurnia mau mengutip beberapa baris kalimat dari buku Wanita Berkarir Surga, tulisannya Ustadz Felix Xiao dan tim dakwah hijab Alilah. BTW buku ini recommended banget sih dibaca karena banyak banget ilmu dan insight yang kita dapat tentang keutamaan perempuan. Oh iya, jawab tadi ya, kenapa perempuan lebih sering menyentuh teman atau orang di sekitarnya ketika berinteraksi sosial? Itu karena adanya hormon oksitosin yang terdapat dalam tubuh perempuan yang berperan merangsang timbulnya dorongan untuk disentuh dan menyulut reseptor sentuhan. Bahkan perempuan itu sejak dilahirkan sudah memiliki kepekaan tinggi terhadap sentuhan. Kemudian ketika dewasa, kepekaannya akan meningkat 10 kali lebih peka terhadap sentuhan dibandingkan laki-laki. Hal tersebutlah dikarenakan kulit perempuan lebih tipis dan sensitif, sedangkan kulit laki-laki lebih tebal, terutama kulit bagian punggung. Maka wajar apabila perempuan merasa penting untuk memeluk suami, anak-anak, ataupun teman-teman perempuannya. Dan itu berlaku kebalikannya terhadap laki-laki yang menganggap sentuhan adalah sebuah ancaman. Nah, begitulah teman-teman, fitrahnya seorang perempuan itu diciptakan yang memiliki sensitivitas baik sentuhan fisik maupun perasaan yang lebih besar daripada laki-laki. Dan tak ada yang bisa memungkiri bahwa laki-laki dan perempuan itu emang diciptakan berbeda. Maka akan tidak adil jika menilai laki-laki dengan standar perempuan atau sebaliknya. Sehingga diciptakannya perempuan dan laki-laki berbeda itu bukan untuk dikompetisikan dan bersaing, tapi untuk saling melengkapi atau berkolaborasi. Di dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu dipandang sama sebagai makhluk Allah, dengan tujuan penciptaan yang sama juga, yaitu untuk menyembah Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. Di Quran Surat An-Nisa ayat 32 disebutkan bahwa, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka teman-teman, mulailah dari saat ini berjanjilah kepada diri kita sendiri untuk mensyukuri keunikan diri kita sebagai seorang perempuan, terutama dianugerahkannya kepada kita sensitivitas perasaan ini, bukan malah menjadi merasa rendah diri karena dianggap rapuh, emosional, atau baperan ya. Justru dengan hal tersebut, mari kita sama-sama pahami diri kita lebih baik lagi, karena dengan hal itu pastilah seorang perempuan bisa lebih mampu memahami dan berempati pada keadaan orang lain, sehingga bisa melahirkan kebaikan dan kebermanfaatan atau solusi untuk sekitarnya.
Begitu yang bisa Kurnia sampaikan. Sekali lagi maaf ya, masih banyak kesalahan di mana-mana. Wallahu a'lam. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mbak Kurnia udah nyampein pembahasan tentang perempuan itu gimana sih dari sisi sensitivitas perasaannya. Nah, teman-teman sudah pada dengarkan apa yang Mbak Kurnia sampaikan tadi, bahwa laki-laki dan perempuan itu emang diciptakan berbeda gitu kan. Jadi kalau ada yang merasa insecure, teman-teman perempuan di Indonesia ngerasa kok aku sensitif banget sih perasaannya gitu kan, mudah baper atau yang lain-lain. Sebenarnya itu adalah fitrah kita semua sebagai perempuan gitu. Lengkap banget Mbak Kurnia tadi ngejelasinnya. Sekali lagi, jangan pernah mengukur perempuan itu dari ukuran laki-laki, dan jangan pernah mengukur laki-laki itu dari ukuran perempuan. Tujuan kita diciptakan adalah sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal gimana caranya nanti kita bisa mengelola sensitivitas perasaan itu ke arah yang positif atau ke arah yang lebih baik, seperti yang Mbak Kurnia katakan tadi. Akhirnya kita harus bersyukur diciptakan sebagai seorang perempuan dengan kelebihan, keutamaan, dan kemuliaannya tersendiri, seperti itu. Kurnia, terima kasih banget udah nyampein materi tadi. Aku juga dapat sesuatu yang baru gitu ya, keren banget lah tadi. Semoga teman-teman perempuan di Indonesia juga bisa mengambil manfaatnya ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Kurnia tadi. Mungkin ada yang bilang, oh iya itu aku banget gitu kan, oh iya tadi, iya bener banget sih pas foto, kenapa ya perempuan itu cenderung deket-deketan banget gitu kan, gak jauhan. Terus kalau jalan gandengan tangan, kalau mau ke kamar mandi jalannya berdua gitu kan. Itu pas banget tadi pas aku denger, wah kayaknya itu aku banget deh, bukan kayaknya ya, bahkan aku bilang, nah itu aku banget loh gitu. Gitu loh, emang kayak gitu potretnya. Jadi nggak boleh juga kita menolak fitrah kita sebagai seorang perempuan. Oke, itu ya teman-teman dari sensitivitas perasaannya. Kita harus bersyukur bahwa Allah ciptakan kita berikut lengkap dengan sensitivitas perasaannya. Oke, sekian dulu untuk podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.